Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang sama-sama kami hormati para hadirin, Bapak Ibu, para alim ulama, adik-adik kami sekalian, anak-anak kami sekalian, bahkan orang tua kami sekalian. Kemudian di sini juga dihadiri dari berbagai elemen. Nampak ada corak bajunya, ada mahasiswa PMI bergerak. Karena apa? Karena keberadaan kita itu pun ada karena Tuhan. Jadi keberadaan kita itu sifatnya mungkinul wujud, bisa jadi mungkin adanya karena diadakan. Yang mengadakan adalah Zat yang Maha Ada. Nah, Zat yang Maha Ada ini ada sebelum kata ada itu ada, dan sebelum yang semua ada itu ada, maka yang ada itu harus tetap ada. Itulah wajibul wujud, zat yang wajib ada. Sholawat berangkaikan salam marilah terus kita hadiahkan, kita lantunkan, kita sampaikan, kita doakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi panutan kita, yang menjadi pembimbing kita, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagian dari umatnya yang kelak selalu mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang hadir pada kegiatan Maulid Nabi, atau sebenarnya itu ihtifal, kita bersenang merangkaikan perayaan Maulid Nabi. Pada Maulid kali ini memang sengaja dicari tema, yaitu harmoni Maulid Nabi dan kebangsaan. Harmoni Maulid Nabi dan kebangsaan yaitu doa untuk bangsa dan negara. Maksudnya adalah kalau dulu pada zaman Nabi, kehadiran atau kelahiran Nabi itu menjadi momentum awal bagi mula terciptanya suasana kondisi sosial yang makin baru, yang makin maju. Maka dari itu kelahiran Nabi, kalau kita baca tadi di Al-Barjanji, banyak kejadian-kejadian yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contoh misalkan, nanti di Persia ada api yang tidak pernah padam. Ketika kelahiran Nabi, api itu padam, sehingga para pendeta meyakini ada sesuatu hal yang terjadi. Kemudian ada tiang ini di daerah Arab juga, yang tiangnya itu tidak pernah hancur, berdiri kokoh selama berabad-abad, tetapi kelahiran Nabi, tiang yang menjadi simbol kekufuran hancur. Berbagai macam masalah sosial mulai menjadi pertanyaan. Apa akhirnya?
yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah menjadi titik awal dari kebangkitan umat manusia. Kebangkitan dari apa? Kebangkitan dari pola pikir yang keliru, kebangkitan dari kondisi sosial yang tidak baik akan lahir. Maka lahirlah seorang pemimpin yang menjadi pemimpinnya para nabi. Maka begitu juga maulid ini, atas semangat kegiatan ini, melalui semangat maulid menjadi dasar kita melalui doa bersama. Maka akan saya bahas sedikit tentang doa. Ini saya ambil kitab dari kitab Al-Hikam, karyanya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ini salah satu ulama terkemuka, termasuk muridnya Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Apa yang dikatakan doa? Karena banyak hal ketika kita berbicara doa, kadang kita sangat meremehkan doa. Padahal doa itu sendiri satu hal yang sangat penting. Ini kata Ibnu Athaillah Iskandari, dikatakan la yakun ta'akhiru amadil iqai ma'al ilhahi fit du'ai maujiban liya'sika fawa domana laka al-ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsika. Jadi jangan sampai misalkan kita itu berdoa, kemudian ketika kita berdoa meminta hajat apapun, tetapi hajat kita itu tidak langsung diijabah oleh Allah pada waktu itu, menjadikan kita itu putus asa. Dia ja'ala ya'sa. Kemudian kita menjadi putus asa. Buat apa berdoa? Gak ada gunanya lagi berdoa. Karena apa? Tidak pernah dikabulkan. Padahal Allah selalu mengabulkan doa orang dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku, maka akan aku ijabahi. Dalam surat Al-Baqarah dengan lafaz yang berbeda, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wahai Muhammad, apabila ada orang yang bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah fa inni qaribun, sungguhnya aku itu dekat. Wa ujibu da'watad da'i idza da'a, dan aku akan menjawab doanya orang yang mau berdoa kepada aku. Nah, hanya saja ketika meminta Allah mengijabah, tetapi katanya di sini fima tahtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Allah akan mengijabahi doa seseorang itu bukan atas kemauanmu atau bukan atas permintaanmu. Kita doa minta mobil, kita berdoa supaya jabatan kita naik, itu kemauan kita, tetapi Allah mengijabainya. Cara Allah mengijabainya itu sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan kita, bukan atas kehendak kita. Masa kita ngatur-ngatur? Maka cara Allah mengijabainya adalah dengan yang Allah tentukan sendiri cara mencukupinya. Minta mobil ya belum waktunya punya mobil, ya bisa jadi sepeda dulu. Nanti pada waktunya akan dapat mobil. Begitu juga Allah mengatakan wa fil waqtil ladzi yahtaru la fi waqti tahtaru. Allah akan mengijabahi sesuai waktu yang memang benar-benar cocok untukmu, bukan sesuai waktu yang engkau tentukan. Cara doa diijabahi. Hanya saja tadi fil waqtil ladzi yahtaru, pada waktu yang memang dikehendaki Allah, bukanlah di waktu yang engkau kehendaki. Karena apa? Karena gini, dalam Al-Quran disebutkan, karena manusia itu sebenarnya tidak tahu kita itu lemah, dan dalam Al-Quran disebutkan kita itu dhaif. Sehingga apa? Terkadang pilihan-pilihan kita itu salah.
Nah, dalam Al-Qur'an asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang kamu meminta kepada Allah atau kamu terkadang itu menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, kamu menganggap bahwasanya yang kamu cintai, yang kamu inginkan itu adalah khairul lakum, itu baik buat kita. Padahal menurut Allah itu buruk. Maka dari itu kadang kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya dapat ini, dapat itu, dapat apa aja yang kita inginkan, itu kita anggap kebaikan. Padahal menurut Allah itu buruk. Di balik wa asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul, wa asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan terkadang kita menganggap bahwasanya ada hal yang buruk sehingga kita tidak mau berdoa. Kita kadang nggak suka terhadap sebuah kejadian, kondisi tertentu, itu menganggap buruk. Padahal menurut Allah itu baik. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Karena apa? Sungguhnya Allah Maha tahu, kita saja yang nggak pernah. Jadi kita nggak tahu. Maka dari itu apa perintahnya? Ya tetap berdoa. Jadi pernah suatu waktu ini penjabaran tadi. Pernah suatu waktu gurunya Ibnu Athaillah Al-Ashkandari ini, Syekh Abdul Abbas Al-Misri didatangi oleh seorang. Pada saat itu Syekh Abdul Abbas Al-Misri ini sedang sakit, kemudian didatangi sama orang, afakallah, dibilang afakallah, semoga Allah menyehatkanmu. Dijawab, dikatakan orang tersebut. Lalu Syekh Abdul Abbas Al-Misri itu hanya diam. Orang yang doa tadi pun bingung kenapa Syekh Abdul Abbas Al-Misri kok diam. Lalu orang tersebut juga bilang lagi, berdoalah semoga Allah menyembuhkanmu. Lalu Syekh Abdul Abbas Al-Misri itu berkata, bukannya aku tidak mau berdoa, aku sudah berdoa. Bahkan aku anggap keafiatan, kesehatan, walaupun aku saat ini sakit, bisa jadi sakit itu saat ini itu adalah keafiatan, kesehatan yang paling baik. Apakah engkau tidak pernah melihat bagaimana baiknya para khulafaur rasyidin? Seberapa baik mereka, seberapa hebat mereka ketika berdoa, bisa jadi malaikat saja langsung mengamini. Coba lihat, Abu Bakar selalu berdoa tentang keafiatan, tapi bagaimana Abu Bakar meninggal? Abu Bakar meninggal diracun. Abu Bakar meninggal diracun. Lalu apakah karena Abu Bakar meninggal diracun kemudian doanya tidak diijabah? Belum tentu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga meninggal dibunuh, ditikam. Padahal Umar bin Khattab itu selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umar bin Khattab itu selalu berdoa minta keafiatan, tetapi meninggalnya juga ditikam. Yang ketiga, Utsman bin Affan yang memiliki dua cahaya karena menjadi menantu Nabi, dua anak Nabi, menjadi istrinya Utsman, meninggal ditikam. Bukankah Utsman itu selalu juga berdoa? Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib meninggalnya dibunuh. Bukankah mereka orang-orang yang hebat, orang yang soleh? Apakah mereka itu tidak berdoa? Mereka berdoa, tetapi cara Allah mengijabahi doa itu bukan karena kemauan kita, tapi Allah mengijabahi doa karena disesuaikan dengan kondisinya. Kamu berdoa jadi presiden, tapi bentukanmu bentukan kades saja nggak cocok. Maka artinya apa?
Ya Allah itu selalu mengijabah seluruh doa. Lalu bagaimana? Nabi berkata, "Mamin du'ain yad'u bihi ar-rajul." Tidak ada seseorang yang berdoa kepada Allah, tidak diijabai. Semua orang yang berdoa kepada Allah itu semua diijabai. Tapi kalau misalkan yang kamu minta mobil kok belum dikasih mobil, maka Allah ganti cara mengijabainya adalah kamu tidak jadi ditabrak mobil. Kalau Allah tidak mengijabai doamu, maka Allah menggantinya dengan mencegah bala yang akan terjadi padamu. Ingat, kalau Allah belum mengijabah doamu, berarti Allah mencegah bala yang akan terjadi padamu. Punya pun engkau mobil baru, dapat mobil baru malah masuk jurang, biayanya tambah banyak. Artinya apa? Pencegahan lebih diutamakan oleh Allah. Kalau tidak terjadi bala kepadamu, maka Allah akan mengurangi dosamu sesuai dengan doa yang engkau minta. Kalau juga ternyata engkau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, setiap hari baca Quran, nggak pernah keluar, baca Quran, kerja, habis kerja pulang baca Quran, sholat, wah amal ibadah, nggak punya dosa, maka akan Allah tambah doamu itu sebagai catatan amalan kebaikan. Tapi ingat juga, makanya terkadang kita itu bisa sehat, selamat dari bala dari Allah, itu belum tentu karena kehebatan kita, belum tentu juga karena doa-doa kita, bisa jadi karena doa-doa orang yang menyayangi kita. Siapa? Orang tua. Siapa? Istri kalau sudah menikah. Jadi terkadang kita selamat, kita keuntung, itu jangan anggap karena kehebatan kita, bisa jadi itu karena orang-orang yang menyayangi kita. Karena apa? Ridhonya Allah itu tidak tahu di mana dan kepada siapa jatuhnya. Bisa jadi karena kita kebaikan kita kepada orang tua doa kepada kita, maka kita akan menjadi baik dan selamat dari bala. Begitu juga murkanya Allah kita nggak tahu dan kepada siapa jatuhnya. Ternyata kita menzolimi orang yang betul-betul terzolim, maka murkanya Allah akan jatuh kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu kita berdoa untuk bangsa. Ini kita anggap bukan hal yang sepele, bisa jadi doa-doa orang yang bersolawat pada saat bersolawat ini diterima Allah, diijabah Allah, Indonesia menjadi negara yang maju, makmur dan sejahtera. Untuk siapa? Untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Ingat, Nabi Musa dan Nabi Harun itu berdoa agar Fir'aun itu hancur. Kehebatan Fir'aun itu hancur, tetapi setelah berapa? 40 tahun. Dalam Al-Quran itu ada ayatnya. Dan Allah telah mengijabai dan mendengar doa kalian berdua. Allah mengijabai doa Nabi Musa dan Nabi Harun itu setelah 40 tahun hancur. Maka kok kita langsung hebat-hebat, kalau berdoa langsung kita diijabai, nggak diijabai kita itu putus siapa? Nah gitu. Jadi maksudnya tadi, jadi tetap harus doa, kita harus optimis bahwa doa kita diterima oleh Allah. Kalau misalkan yang kita minta itu belum diijabai, mungkin mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala. Kalau tidak bisa lagi dijauhkan dari bala, mudah-mudahan dosa kita dikurangi. Kalau tidak punya dosa lagi, mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, tidak perlu lama-lama karena sudah malam.
karena sudah malam. Melalui ihtifal atau perayaan Maulid Nabi ini kami berterima kasih kepada hadirin yang sudah hadir. Ini merupakan suatu kehormatan dan keistiqomahan. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik dan kita yang hadir dan yang memfasilitasi kegiatan ini terus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Terakhir, mohon izin para hadirin wal hadirat, baru saja ada guru besar UIN Sumatera Utara Prof. Syukur Khalil, Direktur Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, meninggal. Memang sudah beberapa lama, sudah hampir setahunan lebih beliau berusaha untuk tadi berjuang melawan sakit. Mudah-mudahan, tapi inilah kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, maka dari mana dengan apa saja caranya bisa, maka kita bersama-sama mari membacakan Fatihah kepada almarhum Prof. Syukur Khalil. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan diterima oleh Allah amal ibadahnya dan dilapangkan kuburnya dan dijauhkan kuburannya dari lubang api neraka. Wa ilahi Syukur Khalil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'man wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma ya basikal yadaini bil 'atiyah, ya man idza rufi'at ilayya akful abdi kafa, ya man tanazzaha bi dhati wa sifati al ahadiyah an yakuna lahu fiha nadha'ir wa ashwa, ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah, ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwa, ya man istanada al a'lamu ila qudratil qayyumiyyah wa arsadu fadlihi min istarshadu wa istahda. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah allati azahat min zulumatis sakki duja wa natawassalu ilayka bi syarafid dhatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi surati wa awwaluhum bi ma'na wa bi ali kawakibi amril bariyah wa safinatis salamati wan najah wa bi ashabi ulil hidayati wal afdaliyah alladhina badalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan min Allah wa bi hamdati syari'ati ulil manakib wal khususiyah alladhina istabshiru bi ni'mati wa fadlin min Allah an tuwaffiqna fil aqwali wal a'mali bil ikhlasin niyyah wa tunjiya li kulli min al hadirin wal ghaibin madlabahu wa una wa tukhallisana min asri sawati wal adwari qalbiyah wa tuhaqqiq lana min al amali ma bika dhananna wa taghfirana kull mudlahimmati wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwa'u hawa wa tuzilana min husnil yaqini fatufan daniyatan janiyah wa tamhuwa anna kulla dhanbin janayna wa tasturu li kulli minna aibahu wa azahu hasrahu wa iyyah wa tusahhil lana min shalil amali ma azza zura wa ta'ummu jam'ana hada min khazaini manahika as-saniyah bi rahmati wa maghfirati wa tabi'a amman siwa ghadina. Allahumma innaka ja'alta li kulli sa'il wa maqami wa maziyah wa li kulli rajin ma amalahu fika wa raja wa qad sa'alnaka rajina mawahibaka lad-dunya fa'aqiq lana ma minka rajawna
اللهم آمن الروعات وأصلح الروعات والرعية وعذب الأجر لمن جعل هذه الخير في هذا اليوم أجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية اللهم اجعل بلادنا هذا بلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية اللهم اجعل هذا قريتنا سمطرة الشمالية آمنة رخية اللهم اجعل قريتنا هذا قرية بندر خليفة آمنة رخية اللهم سلمنا وسلم إخواننا في فلسطين اللهم سلمنا وسلم إخواننا في فلسطين اللهم سلمنا وسلم إخواننا في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءنا أعداء الدين اللهم دمر أعداءنا أعداء الدين ومزق أقدامهم وسلط أقدامهم يا الله يا رحمن الرحيم واسقنا غيثا يؤم الثياب صيبة سقسبا وربا واغفر لناس جهاد البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجاج نسبته ومنتمى وأنقذ له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر الله عيبه وأزه وأسره وإياه ولكاتبه وقارئه ومن أسرى إليه سمعه وأسره اللهم صل وسلم على أول قابل متجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن أسره ولا ما صنفت الآذان من وصف الدري بأقراط الجوهرية وتحلت ظلمها بالمنيفة بالكونيلة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لمسائل وسادتنا وجدتنا وأسدادنا وأزواجنا وأوليائنا وأشهارنا يا الله يا رحمن الرحيم اللهم اجعل اولادنا وولد صالحا لمن عمل في امر دينك واجعلهم من اهل الحكمه واجعلهم من اهل العلم واجعلهم من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حسن حاجاتنا اللهم حسن حاجاتنا اللهم حسن حاجتنا وبلغ مقاصدنا وبلغ مقاصدنا وبلغ مقاصدنا واستجب دعاءنا يا الله يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah dengan berakhirnya